Itu aja. Al-Quraisy. Ya. Itu ijazah kemarin Bu, itu menyambut tahun baru Hijriah ya, ijazah kemarin. Sekarang Al-Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Kipasnya bisa di depan nggak? Surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy itu makiyatun atau madaniyatun ya. Kalimahnya ada 17 ya. Hurufnya ada 73 huruf. Ya, Ibnu Abbas luar biasa dalam tafsirnya menghitung huruf-huruf Al-Qur'an. Urang mah macan age mah malas Kang Babalnya. Masya Allah, ulama luar biasa. Ya, kalau kita baca berarti 73 kali 10, insya Allah balasannya 730 kebaikan. Insya ibadah yang praktis, ya, praktis, ekonomis, baca Quran. Ya, dina HP Kang Bawa ada Quran. Nah, jadi tadi ya daripada orang ngobrol tuh baru kemarin baca Quran. Gitu. Ya, insya Allah. Surat Al-Quraisy ini artinya suku Quraisy. Ya. Kenapa sampai diabadikan dalam Al-Qur'an? Karena suku Quraisy di mana di situ Nabi lahir. Makanya diabadikan. Meureun barang bae lamun lahir di suku Sunda, meureun ya. Bisa diabadikan dia. Surat Sundawi, As-Sundawi ya, Al-Quraisy. Karena Nabi lahir di Quraisy, maka diabadikan jadi suku Quraisy, gitu ya. Keduanya, kenapa ini surat Al-Quraisy diabadikan? Karena orang Quraisy itu dari sejak dulu sampai sekarang selalu memberikan air minum kepada orang yang berkunjung ke daerah situ. Sampai sekarang orang haji umroh itu air tidak pernah berhenti. Setiap pojok ya, masjid apalagi ya, itu ada air jam-jam. Molka kurangan awalnya luar biasa. Ada yang dingin, ada yang panas. Hayang tekan awal kan itu. Hayang tekan Mekah. Geus nabung acan. Kumaha? Anu geus daftar ge 22 tahun nunggu nah. Wayana gue nabung ya, walaupun sedikit insya Allah ya. Saat kita akan awal. Sekarang ada program baru Kang Bal. Program baru 1,5 juta bisa berangkat. Sisanya dicicil. Ada boleh Bu. Budak pintu boleh dong. Masa? Iya bisa. Umroh. Masa motor bisa ngredit Kang Balnya? Umroh nggak bisa. Itu jamaah yang setiap ngaji malam minggu mau berangkat nanti bulan Oktober. Mas Malan tuh yang setiap malam minggu ngaji ke sini ikut program ya 1,5 juta berangkat, sisanya dicicil. Gitu. Berapa tahun dicicil? Ya sesuai dengan angsuran kita. Kalau angsuran gede bisa setahun bisa. Iya. Luar biasa ya. Sekarang kemudahan diberikan oleh Allah kepada kita, tinggal maunya. Ya, tinggal maunya. Ya, jadi mudah-mudahan ya boleh. Nggak sulit ya. Mobil sekarang apa lah itu? Ya Maudin, insya Allah. Nunggu sambil nunggu berangkat haji, terlilah nunggu haji. Ya 1,5 setiap apa? Berarti 3 juta bisa berangkat, Maudin ya. Kalau mau nanti bulan Oktober, ya berangkatan, ya. Insya cuma 9 hari Maudin. Nggak mengurangi tugas kita insya Allah ya. Insya Allah. Jadi ulangi, kenapa suku Quraisy diabadikan nama Al-Quran? Karena dari sejak dulu setiap ada orang yang berkunjung di sana selalu dikasih air minum ya, tidak kurang air minum di sana ya, subur. Kita bahas sekarang ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. Li'ilafi Quraisyin, karena adat kebiasaan orang Quraisy
ilafihim, adat kebiasaan mereka orang Quraisy, rihlatas sita'i, bepergian dalam berdagang di musim adem, ya, ilal Yaman, ke negeri Yaman. Jadi ada dua musim di Arab, ya, ada musim panas, ada musim adem. Kalau musim adem ke negeri Yaman, ya, waswasoib, dan musim panas ila apa, ila Syam, ke negeri Syam, ya. Jadi sebenarnya orang Arab itu jahiliyah dalam bidang agama, dalam bidang ekonomi mereka pintar, Pak. Nggak mungkin bisa berjualan antara negara kalau nggak bisa bahasa, ekonomi, dan lain sebagainya. Ya. Jadi jahiliyah berarti bodoh di bidang agama saja, tauhid, ya. Dan bidang yang lain mereka pintar. Buktinya nih, mereka selalu apa? Berjualan di musim dingin kemana? Ke negeri Yaman. Ketika musim panas ke negeri Syam. Namun sayang, ya, hasil dari jual mereka, kalau ada laba yang banyak, kalau punya untung besar, dia beli minyak yang paling mahal, minyak misik paling mahal. Ada yang sampai 1 juta, Pak, 2 juta mahal. Nah, Abu Jahal misalkannya dapat untung besar, dia beli minyak yang paling mahal. Terus eta minyaknya diulat alit kang mahal karena berhala, nggak berkah. Tuhan alit karena berhala, nggak berkah. Astagfirullahaladzim. Itu kebiasaan orang Arab ketika al jahiliyah, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Maka turunlah ini ayat. Jadi asbab nuzulnya dalam kitab Bumbangun Nubuwah karangan Suyuti, bahwa orang-orang musyrikun Mekah ketika mereka mendapatkan keuntungan dalam berjualan, ya, mereka membeli apa? Minyak wangi yang paling mahal. Lalu di apa, bahasa Indonesia dia peper-peper, kenapa bahasa Indonesia? Dibuat alat bahasa Indonesia apa? Alat. Dipulas-pulas, ya. Berhala begitu, ya. Semua anggotanya dari atas yang bawah. Kalau berkah. Masya Allah. Nah, itu. Maka turunlah ayat, fal ya'budu rabb hadzal bait. Wahai orang Mekah, musuh Mekah, kalau ada kelebihan dari usaha kalian, pakailah untuk beribadah kepada Allah, rabb hadzal bait, yang mengurus ini Baitullah. Ya, memang ketika itu berhala itu, Pak, dijejerkan di Baitullah sampai ke Pitsor, Pak. Salah sumiatin wasitun, 360 berhala. Ya, dulu itu ketika belum apa, Muhammad belum dapat kesuksesan dalam Futuh Mekah. Futuh Mekah kan tahun 8 Hijriah, ini sebelum tahun 8 Hijriah. Jadi dijejerkan tadi Bukit Sofa. Bukit Sofa kan sebelah ini, ya, sebelah sini, ya. Ka'bah sebelah sini, ya. Jadi di bukit itu kan 360 berhala. Jadi dibuat alat karena berhala. Oh, itu, ya. Itu kebiasaan orang musyrik. Kata Allah, jangan apa? Jangan mubazirkan seperti itu. Pakailah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu kan dua. Ibadah mahdoh, langsung guna Allah, ibadah haji, ibadah umroh, pakai untuk itu, ya. Bukan untuk pakai poya-poya, bukan untuk apa? Mabuk-mabuk tuh, ataupun dipakai hal-hal yang tidak berguna. Ya, pakai untuk beribadah. Atau ibadah ghair mahdoh, membantu fakir miskin, anak yatim piatu, ya, membangunkan masjid, ya. Jadi ibadah itu ada dua. Ada ibadah qasirah. Nah, ini sering dipakai Rasulullah. Ada ibadah muta'adiyah. Ibadah qasirah itu ibadah yang manfaatnya hanya untuk sendiri, ya, misalkan puasa, sholat malam. Ada ibadah muta'adiyah. Ibadah muta'adiyah itu ibadah yang manfaatnya di samping kita yang merasakan, orang lain juga merasakan. Misalkan membangun pesantren, membangun masjid, kita bisa merasakan, orang lain pun bisa merasakan. Atau apa, membantu fakir miskin, yatim piatu. Makanya Rasul itu walaupun sudah wafat selalu dikenang oleh siapa? Oleh umatnya, oleh generasi sebelumnya, sesudahnya. Kenapa? Karena selalu melakukan hal yang bermanfaat untuk generasi sesudahnya. Begitu juga kita, ya. Mana sih tadi ya, tisu. Tadi ada tisu sini. Itu. Begitu juga kita, ya, kalau ingin selalu dikenang oleh umat-umat sesudah kita, orang-orang sesudah kita harus melakukan sesuatu yang bisa dirasakan oleh generasi sesudah kita. Itulah panjang umur, ya. Seperti Nabi Muhammad, ya, selalu dikenang, selalu sebut-sebut. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang dirasakan oleh kita, jasa Nabi Muhammad SAW. Atau sekarang para pahlawan, ya, misalkan di Bogor ada jalan
Soleh Iskandar, ya Jalan Soleh situ berarti panjang umur tuh walaupun sudah wafat selalu disebut-sebut. Di situ ada Jalan Mama Palak ada ya. Terus ada Jalan Mama Ablo Binu di Yasmin itu. Berarti walaupun sudah wafat selalu dikenang. Itu berarti panjang umur. Panjang umur itu ada dua. Ada segi nominalnya, usianya misalkan aturan misalkan Pak Mahfud 60 tahun, usia Pak Mahfud rajin silaturahim ditambah ku Allah 70 tahun. Bisa itu Pak Mahfud. Ya. Kok bisa begitu? Kan kata Pak Mahfud sudah ditentukan ketika usia 4 bulan. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Bagi Allah bisa saja menghapus ketentuan yang Allah kehendaki. Wa yusbit, dan Allah bisa menetapkan. Ya, begitu. Memang usia umat Muhammad itu benar sintin wasabin antara 60 sampai 70. Itu kisaran itu. Ya, rata-rata. Tapi kan kadang-kadang suka ada yang meninggal. Masih bayi udah meninggal. Berarti jatah itu masih ada tuh. Jadi jatah rata-rata itu. Makanya mulai datang nggak maut ngora, ya Allah teman-teman, sesa umurna dipin ke orang. Jatah rata-rata sisa umur kan 60-70. Dia wafat misalkan masih kecil, sisanya berapa tuh? Mudah-mudahan dikasihkan ke kita, begitu. Makanya dia rajin silaturahimnya. Bagi Allah bisa saja menghapuskan dan menetapkan ketentuan yang telah ditentukan. Ya, jadi ada kodok mubram yang tidak bisa dirubah lagi, ada kodok mu'alak. Mu'alak itu yang masih digantungkan dengan usaha kita, begitu ya. Kembali dari tadi, jadi walaupun ini ayat asbab nuzulnya buat orang musyrik Mekah, tapi umumnya buat kita, ya, karena Al-Quran adalah way of life, religion of Muslim, pegangan hidup umat Islam, ya. Walaupun asbab nuzul untuk musyrik Mekah, tapi untuk kita, bahwa ketika kita mendapatkan rizki dari hasil usaha kita, jangan lupa sisihkan sebagian hari kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ustaz Baudin dah. Ya, umroh insyaallah. Iza Allah, begitu. Ya, harus ada niat minimal, ingin ziarah ke makam Rasulullah, ya, ingin berkunjung ke Ka'bah, gitu ya. Selanjutnya, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Alladzi at'amahum min ju', karena Allah lah yang memberikan makan kepada mereka min ju'in, dari rasa lapar. Saat apa hakikatnya Allah, ya, syariatnya kita, ya, kerja di setempat, ya, atasan kita ngasih gaji, ya, bisa untuk beli kebutuhan kita, syariatnya. Hakikatnya Allah. Sebab kalau kita nggak diberikan oleh Allah sehat walafiat, bisa tidak kita kerja? Nggak bisa. Ya. Kalau kita tidak diberikan oleh Allah apa skill, kemampuan, nggak bisa. Jadi hakikatnya Allah yang ngasih rezeki kepada kita, syariatnya kita, ya, melalui kerja sesuai dengan skill kita, ya. Makanya kita selalu berdoa kepada ya Allah, berikanlah kepada kita kekuatan, kesehatan, sehat wa Allahumma inna nas'aluka sihah wa salam wa afiyah. Itu doa setelah setelah iqamat, Pak. Ya, jadi setelah iqamat kita jangan diam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya. Itu doa setelah iqamat. Ya Allah, berikanlah kepada kami sehat wa afiyah, selamat. Nah, begitu ya. Fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi hakikatnya yang memberikan rezeki kepada manusia adalah Allah, alladzi at'amahum min ju'. Ya, jadi harus yakinnya. Dalam kitab tauhid ada tuh namanya kitab Bahjatul Wujud, ya. Setiap bayi yang lahir Allah sediakan rezekinya sampai mati. Perlu percaya dengan Kang Mal. Setiap bayi yang lahir Allah sudah persediakan rezekinya, ya, sampai dia mati. Selama persediaan rezekinya masih ada, nggak bakal dicabut nyawa. Begitu Kang Bapak. Jadi lamun rezeki Kang Bapak tengah siap, kau dicabut nyawa. Tapi lamun persediaan rezeki Kang Bapak masih ada, mau lo dicabut kau. Begitu. Itu harus yakin, berarti setiap bayi yang lahir Allah sudah sediakan rezekinya. Dan berguru syariatnya, koreh sesuai dengan skill masing-masing. Ya. Jadi dulu ada yang nggak percaya kepada rezeki, ya. Ada yang nggak percaya kepada rezeki dari Allah, akhirnya dia diem di dalam guha. Coba baca Allah pada rezeki mah dicing di guha, Kang Bal, dia di pojok tapi. Tuh lah hujan gede, air ngaburu ke hutan, biasa memburu ya, buru mencap hujan sebagainya. Oh tapi kan kalau hujan gede berteduh ya ke gua. Ningali di gua, karunya amat itu namanya.
pun geus lila teu dahar pun sampai ka peureum-peureum gitu. Akhirnya dilawekeun nah roti. Gua ngomong teh. Cek anu tadi teu percaya oh benernya orang cicing di gua ge aya rezeki itu. Asup kana naon. Begitu kawan. Ya, jadi harus yakin dengan yakin-yakinnya ya bahwa rezeki itu pasti ada. Ya, asal mau sare begitu. Ya. Rezeki juga termasuk apa takdir mu'alak. Takdir mu'alak itu masih digantungkan dengan usaha kita. Kalau misalkan Kang Baba misalkan ya dari sananya udah ditentukan orang miskin misalkan, alhamdulillah ya. Tapi Kang Baba rajin sholat duha, rajin apa berdoa kepada Allah, rajin berusaha, rajin nabung, ya, insya Allah jadi kaya. Begitu, siapa yang mau berusaha, ridhonya pasti akan dapat. Ya, itu orang-orang kafir mereka asal mau berusaha dikasih sama Allah. Begitu, ya. Nah, jadi Allah memberikan apa rezeki kepada semua makhluknya, itu Ar-Rahman. Allah sifatnya Rahman, itu memberikan nikmat kepada semua makhluk ada di dunia. Ya, ada kafir, ada mukmin, kabeh dikasih. Ya, kecuali Ar-Rahim, Ar-Rahim khusus untuk orang beriman. Yang terakhir, wa amanahum min khauf. Wa amanahum, dan Allah berikan keamanan kepada mereka min khaufin, dari rasa takut. Sok ayat rasa sieun Kang Ba. Kang Baba misalkan lewat makam atau tempat anu angker, sok ayat murikak bulu kuduk. Nah, sok ayatnya perasaan murikak bulu kuduk ya. Nah, ketika kita mengalami hal itu, minta pertolongan sama Allah. Baca aja subhanallah, alhamdulillah. Kan lagi ya sok ayat apa? Bu nya ngaliwat kayaknya numpang anak babi mau lewat cenah astagfirullah, anak babi istirahat jelema mau oke. Aya gitu ya tah. Numpang anak monyet mau lewat cenah astagfirullah. Aya gitu tah. Ada kelewatan makan numpang bahasa Allah gitu. Subhanallah, masya Allah, Allah akbar, la ilaha. Insya Allah Allah akan jaga kita. Hah? Hati-hati itu, masya Allah. Ya, jadi kalau kita ada perasaan pasti itu manusia ya. Kita sebagai manusia pasti ya ada perasaan, kadang-kadang ada rasa takut gitu. Baca aja subhanallah, masya Allah. Insya Allah aman selamat. Ya, sebab di mana-mana disebut idza zukirallah, di mana disebut nama Allah, setan itu akan takut, tidak akan menggoda kita. Insya Allah ya. Jadi wa amanahu min khauf, Allah berikan rasa aman dari rasa takut, takut kelaparan, takut kemiskinan, takut, semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu. Mengapa kita takut? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, sungguhnya Allah beserta kita. Kita simpulkan ya kajian kita kali ini, surat Al-Quraisy artinya apa? Suku Quraisy. Kenapa diabadikan dalam Al-Quran? Karena Nabi lahir di suku Quraisy ya. Keduanya suku Quraisy itu kelebihannya suka apa? Kasih minuman ya kepada orang siap berkunjung kepada suku Quraisy tersebut ya. Selanjutnya asbab nuzulnya daripada surat Al-Qur'an ini, orang-orang muslimin Mekah ketika mendapatkan keberuntungan dalam berjualan, mereka membeli minyak wangi atau memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat ya, tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya turun ayat falyabudu rabb hadzal ya, hendaklah kita ketika ada kelebihan harta dipakai untuk beribadah kepada Allah yang mengatur, yang mengurus ini Baitullah. Ya. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Ibadah ada dua, ada ibadah mahdhah langsung dengan Allah. Ada ibadah ghair mahdhah, ada ibadah yang sifatnya qasirah, manfaatnya untuk sendiri, ada ibadah muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh diri kita juga oleh orang lain. Kalau kita ingin panjang umur, perbanyak ibadah muta'addiyah di samping yang qasirah ya, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena Allah yang memberikan makan ketika kita lapar. Hakikatnya ya, syariat kita melalui kerja ya, melalui apa atasan kita memberikan gaji kepada kita ya, bisa memenuhi kebutuhan kita. Hakikatnya Allah yang memberikan kesehatan kita, kemampuan kita ya.
Dan Allah yang memberikan apa? Rasa aman. Insya Allah kalau kita selalu berlindung pada Allah, kita akan merasa aman, tenang, tidak ada rasa takut, khawatir, atau cek bahasa budak mah gegana, gelisah, galau dan merana. Nah, ketika kebabal gegana, baca aja zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah. Insya Allah akan tenang hati. Insya Allah. Ada yang mau curhat? Silakan, masih ada waktu sedikit. Ya, kalau ada yang mau curhat atau ada yang mau menambahkan, silakan sebelum ditutup. Kalau nggak ada, kita tutup saja kajian kali ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada sore hari ini selalu mendapatkan taufik hidayah rahmat maghfirah Allah, diampuni dosa-dosa kita yang sengaja tidak sengaja, yang kecil maupun yang besar, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah kesehatan jasmani rohani. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik jasmani atau rohani, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala. Yang belum ada kesempatan untuk berkunjung ke Baitullah, mudah-mudahan diberi kesempatan. Yang sudah umrah mudah bisa haji. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa sahbihi. Allahumma ij'alna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair. Wa la taj'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-dhair. Innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam